Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya, dan dalam kondisi yang baik. Mungkin ini lanjutan pelajaran perajutan pertemuan kelima, bab kedua, yaitu memahami jenis-jenis jeratan kain rajut. Bagian A, konstruksi rajutan. Konstruksi rajutan ditinjau dari alat yang digunakan adalah sebagai berikut. 1. Ada konstruksi rajutan pakan, mungkin ini juga di sebelumnya pernah dijelaskan, yaitu konstruksi rajutan pakaian apabila kain itu tersusun benang-benang yang membentuk jeratan-jeratan sedemikian rupa hingga sehelai benang membentuk satu jeratan dan benang-benang tersebut memanjang ke arah lebar kain atau horizontal. Alur-alur tersebut terbentuk oleh rangkaian jeratan yang disebut deret jeratan, atau dalam bahasa perajutan itu disebut kors. Di whipping itu disebut pakan. Bisa kita lihat di gambar 1 bagian 1. Gambar yang dikasih tanda hitam itu disebut deret jeratan ke arah lebar kain atau kors. Konstruksi rajutan pakan terdiri dari 3 macam, yaitu rajutan polos. Rajutan polos dikenal dengan nama rajut jersey, balbrigan. Bentuk jeratan kain rajut ini terlihat jeratan kanan pada kain rajut polos pada permukaan kain rajut polos bagian belakang. Kain rajut polos banyak diproduksi untuk pakaian dalam seperti singlet atau t-shirt. Ini mungkin yang paling umum ya, bisa digunakan di t-shirt. Umumnya menggunakan benang kapas garu atau sisir, dibuat pada mesin yang kehalusannya 18-22 per inch dengan benangnya yaitu benang NE, benang kecil. Kain rajut seperti ini dapat dicelup dan dikelantang. Mungkin dapat dilihat di gambar 1.3. Jadi rajutannya rajut polos ya, tidak ada variasi-variasi jeratan. Bisa kita lihat di gambar 1.3-nya yang diberi tanda warna hitam. Yang B ada yang disebut rajutan pearl. Rajut polos yang tampak sama pada kedua permukaan kain karena pada tiap barisnya adalah jeratan kiri. Kain yang dibuat dari jeratan pearl lebih mudah tertarik ke arah panjang kain, jadi ke arah well-nya ya, dan dari ke arah lebarnya. Karena itu kurang cocok untuk dipakai sebagai bahan pakaian sweater, kaos dalam dan sebagainya yang memerlukan mulur yang mudah ke arah lebar kain. Tetapi jika dari benang sintetik, akrilik sangat baik dipakai untuk baju luar. Yang C ada yang disebut rajutan rib. Kain rajut rib atau kain rajut pakaian rangkap dibentuk oleh 2 bagian jarum dari bak jarum, two needle bed, pada saat yang bersamaan. Sehingga pada permukaan kain yang dihasilkan diperoleh 2 jenis jeratan atau lebih. Rib 1x1 disebut demikian karena pada permukaan kain terdapat 1 baris jeratan kanan dan 1 baris jeratan kiri berselang-seling. Sifat kain rajut rib adalah sangat baik elastisnya ke arah lebar, jadi ke arah krosnya. Cocok untuk kaos dalam seperti singlet, pakaian hangat, dan bagian-bagian pakaian yang harus merapat pada tubuh
seperti bagian pergelangan, leher, dan sebagainya. Kain ini dibuat pada mesin rajut benar yang cutnya 14 kali 14 per in dengan benang sisir NE32. Bisa dilihat ini gambar A, B, C ya. Kalau di gambar A ada di rib 1 kali 1, B biasanya rib 1 kali 1 paralur, C 2 kali 2. Mungkin pada umumnya yang sering kita lihat itu biasanya kalau di perajutan di bagian pergelangan tangan yang di ujungnya yang kira-kira 5 sentian lah, 5 sampai 10 senti di pergelangan tangan untuk memperkuat jeratannya, atau di bagian kerah ya. Yang kedua ada yang disebut konstruksi rajutan lusi. Kain rajut lusi ialah apabila kain itu tersusun dari benang-benang yang membentuk jeratan-jeratan ke arah panjang kain. Alur tersebut berbentuk oleh rangkaian jeratan yang disebut baris jeratan atau well. Baris jeratan ini merupakan satu deretan jeratan rajut ke arah panjang kain yang dalam pembuatannya dibentuk oleh satu jarum. Bisa dilihat di gambar 1-2, khususnya yang bagian hitamnya, dia mengarah ke atas atau ke arah panjang kain. Kain rajutan lusi terdiri dari 3 jeratan dasar sebagai berikut. 1. Kain rajut tricot, berasal dari kata Prancis tricoter yang artinya merajut dan merupakan nama yang diberikan pada kain-kain rajut lusi yang banyaknya dipakai untuk pakaian dalam. Baju wanita seperti blouse, kain pelapis. Kain rajut tricot lebih kuat, kurang mulur dibandingkan rajutan pakan. Bisa dilihat di gambar 1-5. Sedangkan yang kedua disebut kain rajut Russell. Kain rajut Russell dibuat pada mesin rajut lusi seperti kain kelambu, kain bercorak kembang-kembang, seperti kain untuk membuat kebaya, brokat, lase, dan lain-lain. Yang ketiga ada yang disebut kain rajut Milanese. Konstruksi ini menunjukkan jeratan mesh, yaitu 2 benang warna hitam masing-masing dirajut dalam satu arah, satu maju ke kanan dan satu maju ke kiri. Karena itu diperlukan 2 set benang. Rajutan Milanese ada beberapa variasi jeratan, termasuk strip-strip, pola jala, dan rajutan fancy yang meniru kain tenun. Kebanyakan variasi ini dibuat dari benang rayon dan nilon filamen untuk keperluan pakaian dalam. Selain itu juga digunakan untuk gaun. Mungkin ini juga bisa dilihat di gambar 1-6 ya. Selain rajut di atas, ada juga kain rajut yang dikerjakan bukan mesin rajut. Konstruksi kain yang dikerjakan dengan tanpa mesin dilihat pada 1-7. Mungkin ini bisa dilihat tanpa mesin, artinya mungkin dengan tangan ya, manual ya. Mungkin untuk pertemuan hari ini Bapak cukupkan sekian. Kalian bisa menyimak dan mencatat kembali, mungkin nanti juga diupdate di Google Classroom. Selamat belajar, selamat mencatat dan memahami. Semoga kita selalu diberi kekuatan untuk bisa terus belajar dan memahami. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.